kendak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan tentang siapa yang pertama kali membuat metodologi tentang akidah itu siapa, dan jangan sampai karena begini di Indonesia ini kadang-kadang kurang pemahaman, semuanya Habib terus. Ini ya, kita tabarukan dulu, bacakan Aqaid 50, shallu ala Nabi Muhammad. Ari Aqaidul Iman 50 keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman. Nu 20 sifatna wajib aya di Allahna, nu 20 muhalna nu jadi lalawanana. Sifat nu jaizna hiji, jumlah 40 hiji. Heklallah nu maha suci, terasna ditambih deui. Opat nu wajib dirusul, opat muhal nu dirusul. Nu jaizna hiji wungkul, jumlah salapan nu nyusul. Jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 50 pasti. Pek sebutan hiji-hiji. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrati radat. Ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Itu. Jadi kalau orang tua dulu itu, saya yakin di Jawa juga ada istilah nadom dengan laras Jawa. Nadom Aqaid 50 itu yang di Sunda. Sebenarnya ini kan adalah pernyataan dari para muhibbin ketika kita membahas Mufti Batavia Utsman bin Yahya. Karena pengkhianatan yang sedemikian rupa kepada Nusantara, dan saya yakin dia akan celaka di alam baka. Ini AA semua hurufnya. Kenapa? Karena ngawur. Nah, ketika muhibbin mengatakan kalau Anda mengatakan Mufti Batavia ini sebagai pengkhianat, jangan lupa dia yang pertama kali membuat kitab sifat 20 cek saha. Kata siapa? Dia kehendak kula ada ngomong ya. Eta mah lain mufti, eta mah mufto eta mah. Orang yang pertama kali membuat metode sifat 20, kalau kita sebagai orang Nahdiyin yang haluannya Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak terlepas peranan dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini kok ngaku-ngaku sukanya. Setelah metode ini diperkenalkan kepada umat, sifat 20 Allah yang muhalnya 20, yang jaiznya 1, gitu kan, diperkenalkan kepada masyarakat. Siapa yang menentang pertama kali kalau bukan Mu'tazilah? Ingat-ingat ya, orang-orang Mu'tazilah ini sangat menentang keras dengan metodenya Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliaulah orang pertama kali yang membuat kajian metodologi akidah supaya kita mengenal Allah. Setelah, karena beliau sebagai pencetus akidah Asy'ariyah,
Ahlussunnah wal Jamaah, maka para imam-imam, para ahli-ahli kita, beliau merumuskan dengan berbagai kitab. Yang paling populer di kita kitab apa? Tijanud Durori, kitab Tijan. Karya siapa itu? Hah? Habib. Bukan, karya ulama Nusantara. Artinya kalau mau membela ini yang rasional, ya. Jangan halusinasi. Kalau benar itu metode sifat 20 itu adalah orang pertama kali Habib Utsman bin Yahya yang membikin, atau sudah menjadi istimbat akidah dong. Di dalam khitah NU, ngapunten, dia itu bukan orang NU. Orang Habib Kuitang aja memproklamirkan dia itu sebagai warga Nahdliyin tahun 1923 kok. 33. Iya, 33. Dia memproklamirkan diri. Dalam khitah NU, ingat, kita sebagai warga Nahdliyin berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Qiyas. Aqidatuna al-Asy'ari Maturidi, ada dua sumber akidah kita mengikuti Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Istimbat tasawufnya mengikuti kajian metode daripada Al-Imam Ghazali sama Syekh Junaid Baghdadi. Di dalam bermadhab, kita bermadhab Syafi'i, tapi tidak mengkafirkan tiga madhab lainnya. Wal akhdhu bi hadhil arba'ah maslahatan azimatan, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka orang ini tuh nggak pernah ada takfiri, walaupun bermadhab Syafi'i tetap membenarkan madhab-madhab lainnya, madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Karena itu difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wal akhdhu bihadhil arba'ah maslahatan azimatan. Siapa saja umat Islam yang mengambil dari salah satu 4 madhab, mau mengambil madhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tetap akan membawa kemaslahatan yang sangat luar biasa. Fal i'radu anha kulliha. Tapi kalau sampai kita mengambil salah satu madhab kemudian mengkafirkan yang lainnya, mafsadatan kabirotan, kata Kiai Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ini akan membuat hancur. Gitu ya. Jadi metode-metode pengenalan sifat 20 ini dirumuskan langsung oleh akidah al-imam yang punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kadang-kadang memang Pak ngapunten, orang NU struktur sendiri pun kadang-kadang berbicara tentang khitah ini bulat juga gitu. Nah, ini yang harus difahamkan. Nah, ketika ada orang yang mengatakan orang yang pertama kali membuat karangan sifat 20 itu adalah Utsman bin Yahya, bohong itu. Jangan percaya. Sebelum dia lahir sudah ada pengenalan sifat 20 itu, karena dari akidah kita yang kita mengikuti kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Itu catatan penting itu. Dan kalau kita bongkar karyanya Utsman bin Yahya dengan kitab Tijan, ya karya Syekh Nawawi Banten, gak ada apa-apanya. Di dalam Tijan itu, Masya Allah, itu sampai dibongkar. Dari 20 sifat dibagi menjadi 4. Ada nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan maknawi. Sedetail itu loh. Gitu ya. Bahkan yang populer di pesantren itu bukan karyanya Utsman bin Yahya, ngapunten. Pelajaran paling awal ibtida itu belajar tentang akidah itu, Aqidatul Awam itu, dan itu Aqidatul Awam juga itu bukan karya Utsman bin Yahya. Kiai Marzuki itu ya. Nah, ini kadang-kadang Masya Allah. Nah, ini orang itu kan biasalah. Tapi yang jelas saya katakan bukan. Mereka ini istilahnya apa ya? Bisanya menyolong karya orang. Iya, senangnya begitulah, menyolong itu. Memang dari atasnya itu tuh sarikoh. Nah, ini kita wallahu alam bishawab ya. Yang jelas jangan percayalah akidah ini yang kita bawa, khususnya warga Nahdliyin. Pelajaran dari wujud Qidam Baqo, semuanya Aqaidah 50 ini sudah dirumuskan. Cara metode pengenalannya dari mulai Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Begitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.